Dan dia berkata pada saya bahwa, "Nak, kamu begitu masuk di dalam Januari 2026, kamu akan mendengar dan ada hal-hal yang sepertinya kayak membuat kita itu kayak was-was khawatir dengan setiap apa yang kita mau lakukan. Ya. Tapi Spirit of God katakan pada saya bahwa jangan khawatir, jangan takut, bilang sama anak-anakku untuk mereka sungguh-sungguh percaya bahwa aku memberi pada mereka jalan keluar. Aku memberi pada mereka jalan keluar. Karena Tuhan akan membedakan. Tuhan akan membedakan orang yang menjadi miliknya, menjadi orang yang mau intim dengan dia, dibedakan. Ada pembedaan di tengah kegoncangan. Tulis di live chat. Ada pembedaan di tengah kegoncangan. Ada pembedaan di tengah kegoncangan. Dan saya katakan buat saudara pada malam ini, kita sungguh-sungguh hari-hari ini tersisa beberapa hari menuju ke tahun 2026. Kita bersama-sama bilang sama Tuhan. Kita minta Tuhan sungguh-sungguh memberikan pembedaan, dibedakan. Ketika firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Kita dibedakan karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Kita dibedakan karena kita memegang akan fondasi yang kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya melihat 2026 ada badai. Badainya itu adalah badai banyak orang-orang yang fondasinya tidak kokoh. Mereka karena yang namanya keuangan, karena yang namanya jabatan, karena yang namanya cinta. Bahkan mereka bisa meninggalkan Yesus itu dengan lebih banyak lagi. Dengan kata lain, gelombang orang meninggalkan Yesus, atau gelombang bahkan kemurtatan itu akan datang di tahun 2026 dengan angka yang lebih luar biasa daripada waktu-waktu sebelumnya. Tetapi kita tahu satu hal, bahwa kita punya Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hidup. Dan untuk inilah saudara, kenapa saudara ada di dalam live ini, saudara mendengarkan pesan ini. Percayalah saudara, hari-hari ini Anda dibawa oleh Tuhan lebih lagi di dalam dimensi supranatural. Dimensi supranatural artinya engkau gak nyaman dengan keadaanmu, tapi dimensi supranatural engkau senantiasa tahu bahwa hidupmu bukan karena engkau bergantung kepada kekuatan manusia atau kekuatan daripada pekerjaanmu, bisnismu, kehidupanmu, tapi engkau bergantung sungguh-sungguh murni pada Tuhan. Dan Tuhan bisa mengirim jalan keluar melalui akan pertolongan manusia, melalui akan teman-teman, melalui akan koneksi. Tetapi Anda berpaut dulu dengan Tuhan. Anda benar-benar, kekuatan Anda itu benar-benar nomor satu itu Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Buat Tuhan benar-benar memberikan kepada saudara saya seperti ketika Tuhan memberikan tongkat emas kepada Esther. Golden scepter. Dia memberikan pada kita tongkat emas, artinya dalam masa hari itu ada keputusan yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Esther. Dan taruhannya adalah nyawanya dia, taruhannya adalah hidupnya dia. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia percaya dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan yang bisa mengubah hati raja-raja. Tuhan yang bisa mengubah hati daripada raja-raja. Katakan amin. Saudara, malam ini saya katakan kepada saudara, ketika saudara hari-hari ini
masuk dalam keadaan yang sangat tidak enak. Bilang sama Tuhan, kasih aku roh yang bersyukur. Kasih aku roh yang berbeda dengan orang kebanyakan untuk sanggup menghadapi segala sesuatu dengan kekuatannya Tuhan. Di dalam proses, di dalam kehidupan saudara saya, ada masa saudara mungkin bisa menyelesaikan dengan kekuatanmu sendiri, tapi ada masa di mana engkau benar-benar membutuhkan kekuatan yang orang mengatakan tidak ada yang bisa membela kecuali Tuhan yang hidup. Dan malam ini saya berdoa di dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan yang hidup, namanya Yesus Kristus, membela hidup saudara saya di dalam nama Yesus. Membawa pembelaan yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Membawa akan perbedaan di dalam kehidupanmu. Menjadikan engkau menjadi pribadi yang tidak pernah sama lagi setelah malam ini. Saudara, saya masuk di 2 bulan terakhir ini, itu memang kerasa ada sesuatu yang seperti kayak roller coaster, saudara. Khususnya di dalam yang namanya kondisi yang namanya keuangan, kondisi yang namanya ekonomi. Tetapi Anda jangan takut. Waktu saudara naik roller coaster, saudara pasti tetap mendarat ke bawah. Apalagi ini roller coasternya Tuhan. Jangan kasih siapapun untuk menawarkan roller coaster dalam kehidupanmu ya. Dalam kehidupanmu. Karena ada banyak tawaran-tawaran yang akan membawa engkau seolah-olah, wah, cepat sukses, cepat kaya, cepat berhasil. Bahkan ada cara-cara orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi, termasuk di dalam pelayanan. Tapi saya katakan dalam nama Yesus pada malam ini, saudara saya akan diluputkan. Saudara akan dijagai oleh Tuhan. Saudara akan dilepaskan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kalau saudara udah tahu pasti, saudara menuju akan, jadi saya melihat dalam perjalanan kita, seharusnya ini saya menyampaikan untuk 2026 ya, tapi kenapa saya nyampein sekarang saya nggak tahu. Jadi dalam perjalanan kita tersisa untuk masuk 2026, saya melihat seperti ada kendaraan yang memang disediakan memang oleh Tuhan secara ini secara spirit ya. Jadi gambaran secara profetik. Kendaraan bicara tentang fasilitas. Sesuatu yang seolah-olah engkau sudah kerjakan, engkau sudah bisnis, engkau sudah pelayanan, kok seperti ini. Tapi kenyataannya memang Tuhan mau taruh engkau di tempat itu. Dan terus saya melihat seperti ada kendaraan seperti roller coaster, saudara, yang buat naik turun, yang sampai mengacak-ngacak perut kita, saudara. Tapi saudara tahu satu hal, bahwa apapun yang terjadi, apapun proses yang terjadi, perubahan yang terjadi, kalau saudara berada dalam roller coasternya Tuhan, saudara pasti selamat dan sampai tujuan. Katakan amin. Malam ini saya merasa untuk saya memimpin doa kepada Anda untuk memasuki dalam kehidupan yang hari ini mungkin nanti mengalami hal-hal yang Anda akan ingat apa yang saya sampaikan pada malam ini. Tapi Anda di dalam roller coasternya Tuhan. Dan saudara pasti selamat kepada tujuan. Karena saudara mengenakan kendaraan yang tepat. Katakan amin. Katakan amin.
Ada satu keadaan di mana Anda tahu bahwa ketika kita naik roller coaster, saudara, ada satu tahap di mana walaupun ada di ketinggian, kita tidak meluncur naik turun, tetapi kita berada dalam ketinggian tertentu atau dalam satu tingkatan tertentu hari itu, ya, kita berada di permukaan yang datar, permukaan yang sepertinya kayak Anda menghela nafas. Dan setelah itu kemudian Anda tiba-tiba turun lagi, naik lagi, turun naik. Saya melihat itu yang saya lihat di tahun 2026. Saya harus sampaikan ini. Tapi Tuhan berkata bahwa gak usah khawatir. Karena kalau engkau diberi oleh Tuhan, memang harus melalui proses seperti itu, saudara akan diberikan oleh Tuhan kekuatan, bahkan wings to fly. Bahkan sayap untuk terbang. Katakan amin. Malam ini saya bicara tentang prophetic, ya, benar-benar prophetic. Benar-benar sesuatu vision yang saya merasakan Tuhan mau saya sampaikan ke saudara untuk berjaga-jaga. Makanya saudara, saya pribadi loh ya. Saya tahu ekonomi keuangan itu kita nggak bisa bergantung pada orang tua kita, nggak bisa bergantung pada warisan kita nggak bisa bergantung kepada bos kita nggak bisa bergantung pada CEO kita nggak bisa bergantung pada siapapun, kita nggak bisa bergantung pinjam-pinjam sama teman yang sudah minjemin kita dan kita nyaman. Atau teman yang hari ini memberi pada kita tumpangan, memberi pada kita seperti sesuatu yang namanya tunjangan atau income yang pasti. Tapi Anda tahu bahwa Tuhan sudah melatih pada setiap kita. Dan kalau kita bicara tentang hal ini, saudara, pasti akan jadi satu perdebatan. Yang orang katakan, ngomong lagi tentang uang, ngomong lagi tentang memberi. Tapi saya punya satu kata buat saudara, satu hal. Jujur sama Tuhan di dalam keuanganmu. Itu aja udah. Jujur dengan Tuhan di dalam keuangan. Buka bersama-sama dalam Kejadian 8 ayat ke-22. Hari itu terjadi apa saudara? Ada orang, saya diberitahu pada beberapa teman-teman, lucu banget. Namanya orang kalau misalkan udah mempertahankan kebenarannya, mereka akan berpikir bahwa itu uang lagi, itu ngomong uang lagi. Padahal kalau saudara lihat ya, Kejadian 8 ini bicara tentang apa? Ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saya mau tanya pada saudara, korban bakaran itu sesuatu yang bicara tentang pengorbanan enggak? Korban bakaran di masa yang lalu, menurut Anda apa itu? Sacrifice dengan sebagian apa yang dimiliki oleh Nuh, yaitu binatang, ternak yang dipilih yang terbaik untuk Tuhan. Anda bisa bayangkan lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Anda bisa bayangkan hari itu ya terjadi yang namanya banjir selama 40 hari, Anda bisa bayangkan. Dan ini yang luar biasa, ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Nah, orang mengatakan bahwa waktu saya bahas tentang ayat 22, saudara, selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dikatakan, ini bukan hanya bicara tentang keuangan. Betul, tidak semua bicara tentang keuangan. Tapi kalau kamu lihat konteksnya dari atas, dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Of course, hari itu Nuh mempersembahkan dengan apa yang terbaik dia punya. Bukan masalah uang, tetapi masalah sesuatu yang dibeli oleh dia atau bisa dijual. Karena itu bicara tentang hewan yang dia punya. Dan binatang yang bersama-sama dengan Nuh
Di dalam yang namanya bahtera Nuh hari itu, diambil, dan ada beberapa yang dipersembahkan, dikorbankan. Anda bisa bayangkan. Dan Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Dahsyat. Saya memberitahu pada orang-orang yang saya mentoring. Tapi saya mengatakan kepada mereka hari ini, Anda perlu benar-benar, Anda punya hati yang sungguh-sungguh menyadari, kamu memberi bukan hanya bicara tentang sesuatu yang sepertinya kayak kamu itu, ya supaya kamu itu luput dari yang namanya akar kejahatan, ialah cinta uang. Tapi kalau kita lihat di beberapa firman Tuhan, ada persembahan yang membuat Tuhan itu mencium, dan persembahan itu harum, dan membuat Tuhan itu sungguh-sungguh disukakan. Tuhan sungguh-sungguh membuat sesuatu yang dilakukan oleh Nuh, yang dilakukan oleh Abraham, yang dilakukan oleh Daniel, yang dilakukan oleh Musa, yang dilakukan oleh Elisa, yang dilakukan oleh rasul-rasulnya, nabi-nabinya, termasuk di perjanjian baru, selalu bicara tentang yang namanya menyukakan hati Tuhan. Praise God, menyukakan hati Tuhan di zaman yang lalu, saudara. Itu melalui korban darah. Iblis selalu menuntut. Bahkan saya sekarang ada suku primitif yang masih mengorbankan yang namanya manusia. Anda bisa bayangkan. Tapi Tuhan Yesus mati buat saudara saya sekali untuk selama-lamanya. Nah, dia berkata pada saya, roller coaster yang terjadi dalam kehidupan saudara saya, dalam ekonomi dan keuangan, dalam kehidupan nanti ke depan, itu tidak akan membuat saudara digoncangkan, karena saudara berada dalam roller coasternya Tuhan. Dan waktu saya membaca akan firman ini, saudara, wah, makanya saya dapat firman ini itu dari tahun 2000. Saya lakukan setiap bulan, setiap saat, setiap tahun, setiap waktu, apa yang saya merasa dalam hati saya, Tuhan gerakkan, saya selalu belajar terus untuk taat sama Tuhan. Pak, kita hidup dalam perjanjian kasih karunia. Betul, kita hidup dalam perjanjian kasih karunia. Tapi Anda harus tahu satu hal, firman Tuhan katakan, tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun yang dapat meniadakan satu titik iota pun dari firman yang ditulis, saudara. Ada banyak orang yang mereka membenarkan diri, termasuk saya dulu. Dan saya mengatakan, oh ini perjanjian baru ini. Ini perjanjian lama, saya nggak usah ikuti perjanjian lama. Anda akan merasa sadar, di masa-masa ini, iblis itu mengerikan sekali. Caranya, strateginya mengerikan sekali. Dan kita perlu sungguh-sungguh mendekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh membuat hati Tuhan disukakan, membuat hati Tuhan sungguh-sungguh tahu bahwa saudara saya punya perjanjian dengan Tuhan. Dan kalau dikatakan di firman Tuhan dalam ayat 22, selama bumi masih ada, ini bumi masih ada saya sekarang. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita pertanyaan satu hari ini. Saudara mau nurut sama orang, walaupun pendeta atau hamba Tuhan, tetapi mereka yang memperdebatkan masalah perpuluhan aja 10%. Bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan lebih lagi? Saya mengatakan seperti ini, bukan bicara tentang, saya nggak tahu, saya hanya digerakkan oleh Tuhan dan menyampaikan hari ini. Tapi saya katakan saudara hari ini, jangan pernah berdebat sama Tuhan di dalam ekonomi dan keuanganmu. Kalau Tuhan memberikan pada kita 90% milik kita, kenapa 10% kita perdebatkan? Bagaimana kita mau diberkati oleh Tuhan lebih lagi? Saya cuma tahu satu hal dalam kehidupan saya. Waktu saya di masa-masa awal ketika saya kekurangan, saya selalu belajar dengan perkara kecil. 10%. Nominalnya tambah besar, saya terus
belajar untuk setia sama Tuhan, berikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Karena itu adalah rema dalam kehidupan saya. Dan firman Tuhan katakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu dikatakan setelah firman mengatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Betul? Ada hubungan semuanya dengan korban. Ada hubungan semuanya dengan pengorbanan. Itu yang membuat saya nggak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Hari ini semua orang yang di sekitar saya tahu, saya memberi bukan lagi 10%. Apa yang Tuhan mau, saya belajar memberikan terbaik. Itu aja. Saya memberi bukan karena ritual. Saya memberi bukan karena rutinitas. Saya membeli bukan karena paksaan pendeta, bukan karena arahan daripada pendeta. Saya memberi karena firman Tuhan katakan, walaupun ada di perjanjian lama ya dan amin, dan perjanjian lama bersama-sama dengan perjanjian baru, dan hidup saya berubah total. Hari ini saya bebas daripada yang namanya jerat keuangan, saudara. Ada orang-orang hari-hari ini, mereka berdebat, ngomongin tentang yang namanya persembahan, gak perlu isi taat sama Tuhan, gak perlu dengan perpuluhan. Tapi kenyataannya saya tahu satu hal, bahwa hidupnya mengalami kekurangan sangat di dalam yang namanya ekonomi dan keuangan. Bingung dalam ekonomi keuangan, ditipu sana sini, tapi masih mengatakan kata-kata yang firman Tuhan jelas katakan. Ada perjanjian Tuhan yang bicara tentang yang namanya financial blessing buat setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi saya tahu satu hal, hari-hari ini saudara, roh yang paling mengerikan, baik bagi setiap kita, termasuk gereja Tuhan, termasuk pelayanan, termasuk dalam bisnis, adalah roh mamon. Saya selalu mengajar pada orang, jangan engkau mempertanyakan Tuhan ketika engkau lagi mengalami akan masalah kekurangan dalam ekonomi dan keuangan. Tapi engkau just percaya bahwa di firman Tuhan bukan karena nominal, tetapi karena engkau mau mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Ketika engkau mencintai pasanganmu, engkau mencintai orang-orang yang di sekitar kamu, orang yang kau cintai, engkau tidak hanya sekedar mengatakan kata cinta, tapi engkau juga memberikan bukti di dalam engkau memberi pada mereka, betul? Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita gak butuh uang, of course. Tuhan kita gak butuh uang. Tapi Tuhan kita melihat adakah orang di bumi ini yang di masa-masa nanti kekurangan besar, di masa ekonomi yang susah, mereka tetap belajar menjadi pribadi yang selalu belajar mencintai Tuhan, belajar taat dengan Tuhan, dan menyebarkan akan kabar kedahsyatan Tuhan. Ketika kita mengenal tentang kasih karunia-Nya, tapi kita juga mengenal tentang perjanjiannya. Katakan amin. Jadi saudara, saya katakan kepada saudara pada malam ini, nanti dunia tidak akan semakin baik, memang betul. Karena sudah dikatakan di firman Tuhan, nubuatan, betul. Tapi kalau sampai keuangan kita, ekonomi kita diusik, saudara, banyak orang yang mereka akan meninggalkan imannya, banyak mereka yang mungkin akan murtad, banyak mereka yang mungkin bahkan meninggalkan akan Tuhan Yesus, atau bahkan ketika masa-masa COVID waktu yang lalu, ya, masa pandemi saat itu, siapa sangka ada bilioner dari Jerman atau siapa itu hari itu bunuh diri. Kemarin waktu kejadian kripto 10 Oktober, saudara, tiba-tiba ada bilioner anak muda hari itu tembak dirinya di kepalanya dia, di mobil. Anda bisa bayangkan. Karena saya percaya, kalau orang punya perjanjian dengan Tuhan, saya percaya mereka walaupun mengalami masalah, mereka tidak akan berpikir pendek. Karena mereka tahu bahwa mereka punya jawaban dari Master of Creator. Mereka punya jawaban daripada Master of Everything, Master of Universe, namanya Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.
Jadi, betul. Kejadian 8 ayat 22 katakan selama bumi masih ada takkan berhenti musim menabur menuai. Itu bukan bicara tentang masalah hanya keuangan. Yes. Tetapi juga bicara tentang masalah segala sesuatu termasuk uangmu, termasuk ekonomimu. Karena hari itu bahtera Nuh, hari itu mulai dibuka dan Tuhan memberikan teladan kepada Nuh, memberikan contoh kepada saudara saya, kepada banyak orang yang membaca Alkitab, bahwa Tuhan senang ketika dia mencium persembahan yang harum, mencium akan korban bakaran yang dilakukan oleh Nuh. Dan hari itu Tuhan berkata, apa Tuhan katakan saudara? Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku gak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Dahsyat kan? Kata-kata Tuhan datang setelah dia mencium yang namanya persembahan yang harum. Jadi kalau saudara tahu bahwa hidupmu saudara bukan karena Taurat, hidupmu bukan karena perintah Tuhan yang engkau dengan terpaksa, tapi engkau tahu bahwa firman dikatakan seperti ini. Dan Tuhan gak pernah butuh tentang nominalmu, Tuhan gak pernah butuh tentang bilangan yang engkau persembahkan. Tuhan butuh yang namanya cintamu dengan Dia. Apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Engkau berkata dengan Tuhan, Tuhan, ini aku. Karena engkau datang di hadapan Tuhan bukan dengan tangan yang najis atau tangan yang kotor, tetapi Anda mempersembahkan korban, Anda sudah menguduskan dirimu, dan Anda mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, dan Tuhan mencium persembahan yang harum. Tulis di live chat, persembahan yang harum. Jadi saudara, apalagi untuk komunitas Kingdom and Well, saya bicara karena Anda adalah orang yang saya mentor selama 5 tahun lebih. Dan Anda mendengar orang-orang yang mengikuti akan live ini mengalami breakthrough, mukjizat yang gak masuk akal. Beberapa mereka udah bersaksi melalui akan video langsung ya. Anda bisa tanya sama orangnya langsung ya. Saya undang di video, di Zoom ya. Ada beberapa mereka yang mau hanya bersaksi melalui akan chat. Karena mereka hari itu tahu bahwa mereka punya perjanjian dengan Tuhan dan mereka mau berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Termasuk dalam ekonomi keuangan. Jadi saya gak bisa bayangkan nanti ketika antikris dikatakan masa yang namanya membeli dan menjual harus pakai tanda, saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mereka tidak bisa bertahan iman mereka. Karena kalau kita membeli yang namanya bahan pokok misalkan, kita memberi beras, gandum, memberi bahan-bahan pokok lah pokoknya ya. Itu harus ada tanda. Dan itu sudah ditulis di dalam Alkitab, Wahyu 13. Latihannya kapan? Latihannya sekarang, saudara. Pada saat itu terjadi, gimana terjadi? Kita gak pernah tahu. Kalau kita tahu semuanya, ada firman Tuhan dalam Alkitab, katakan dalam kitab Yohanes, katakan, kalau mukjizat semua ditulis di dalam Alkitab, gak cukup. Berarti ada hal yang Tuhan lakukan, artinya Tuhan katakan bahwa mukjizat itu terjadi unlimited. Mukjizat itu terjadi, itu tak terbatas. Dan Tuhan berkata, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi Tuhan sudah tahu manusia itu jahat sejak kecilnya. Termasuk saudara saya. Tapi puji Tuhan, saudara saya terus ditebus oleh darah Yesus. Dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Saudara hidup karena salib Kristus. Salib Kristus bicara tentang ketaatan.
Praise God, kita masuk dalam perjanjian kasih karunia Tuhan, tetapi kita tahu bahwa kita sebagai anak, namanya anak, belajar taat. Bukan hanya hidup dalam kasih karunia, tapi mereka hidup dalam ketaatan dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan Anda punya anak, tiba-tiba anak Anda hanya minta yang namanya uang Anda, dan mereka akan suka dengan ketika Anda bisa memberi pada mereka sesuatu, tapi ketika mereka menerima disiplin daripada engkau, mereka tidak mau terima. Kira-kira jadi anak gampang atau anak-anak yang benar-benar tangguh, saudara? Jadi hari ini, kalau saudara saya hari ini mengalami proses, apapun prosesnya, begitu saudara sudah punya perjanjian dengan Tuhan, Roh Kudus itu, saudara, akan benar-benar membawa kita, memenuhi kita, mengingatkan kita, memberikan warning pada kita, akan menyelesaikan setiap masalah dengan caranya Tuhan. Katakan amin. Saya barusan seperti kayak dibukakan Yusuf. Yusuf, saudara tahu? Roller coaster, saudara. Betul nggak? Siapa yang tahu bahwa Yusuf mengalami roller coaster, tapi ada di roller coasternya Tuhan? Betul? Ada di roller coasternya Tuhan. Dan kelak Yusuf, saudara, karena dia mengalami proses tapi selalu disertai oleh Tuhan, Tuhan selalu memilih akan Yusuf. Hari itu, saudara, melalui karunia roh yang ada pada Yusuf, melalui ide ilahi yang Tuhan berikan pada Yusuf, Yusuf diangkat menjadi kuasa tangan kanan daripada Fir'aun, kuasa dari tanah Mesir. Dan bahkan melalui satu orang ini, yang dia udah tahu bagaimana dia menyenangkan hati di hadapan Tuhan, mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan ketika dia ada di penjara hari itu, dia selalu tahu bahwa Tuhan punya penyertaan dalam hidupnya. Dia selalu tahu bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidupnya. Makanya Tuhan memberi Yusuf senantiasa tentang mimpi yang menguatkan dia. Tapi saudara-saudara yang membunuh dia. Kalau Yusuf mengenakan roller coasternya saudara-saudaranya, saudara udah mati. Saudara. Tapi Yusuf, dia disertai oleh Tuhan. Dan dari orang yang rasanya nggak mungkin untuk jadi yang namanya tangan kanan daripada Raja Fir'aun. Raja besar yang sangat kokoh, sangat berkuasa. Yusuf diangkat. Dan dia bahkan memberi makan banyak saudara-saudaranya dan banyak orang. Ketika masa kelaparan terjadi, semua dimulai dari apa, saudara? Proses yang menghasilkan ide yang timbul di kepala, di pikiran Yusuf, di hati Yusuf, untuk diangkat oleh Tuhan. Katakan amin. Malam ini pesan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Kalau saudara saya memasuki bulan-bulan ini ke 2026 nanti, Anda akan ingat pesan malam ini. Roller coasternya Tuhan. Dan waktu roller coaster itu selalu yang mengerikan adalah bicara tentang keuangan dan ekonomi. Tapi Anda ingat, Anda bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah berada dalam roller coasternya Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, aku akan sampai pada tujuan. Aku tahu Tuhan ada supernatural protection, supernatural provision, supernatural grace, supernatural blessing dalam kehidupanku. Dan gak tahu gimana tiba-tiba Tuhan akan bawa Anda sampai pada tujuan, kepada tujuannya Tuhan. Tiba-tiba saudara akan mengalami panen di dalam kehidupanmu. Tiba-tiba mengalami perubahan. Tiba-tiba mengalami sesuatu yang tidak pernah, seolah udah sekarat, seolah udah mati, tiba-tiba bangkit lagi. Katakan amin. Ini yang Tuhan beri kepada saya, penglihatan dan pesan
untuk saya sampaikan malam ini pada Anda.